Pernah kebayang nggak sih, apa yang sebenarnya menopang internet yang kita pakai tiap hari? Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sebuah infrastruktur tersembunyi yang sejujurnya kadang sangat rapuh, tapi secara harfiah menggerakkan seluruh dunia digital kita. Kita seringkali mikir kalau internet itu dibangun di atas pondasi beton yang kokoh, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Dan jujur saja, agak mengejutkan. Coba pikirin angka ini. Lebih dari 90%, ya 90% aplikasi modern saat ini ternyata bergantung penuh pada perangkat lunak sumber terbuka atau open source supaya bisa jalan. Bayangin aja, hampir semua layanan digital yang nempel di keseharian kita, mulai dari aplikasi perbankan sampai media sosial, dibangun di atas fondasi kode yang dibagikan secara gratis ini. Nah, karena hidup kita udah sangat bergantung pada tumpukan kode bersama ini, muncul satu pertanyaan besar. Siapa sih yang sebenarnya merawat fondasi ini? Siapa orang-orang di belakang layar yang secara harfiah memastikan internet kita nggak tiba-tiba mati total saat ada bug atau celah keamanan yang muncul? Di bedah materi kita kali ini, alurnya seperti ini. Kita akan mulai dari ilusi open source, lalu masuk ke anatomi neraka dependensi, mengupas biaya manusia yang tersembunyi, melihat ancaman sabotase rantai pasokan, dan pastinya gimana cara kita mengamankan sistem ini ke depannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ilusi open source. Mari kita lihat seberapa besar skala garis dasar internet yang selama ini tak terlihat oleh kita. Biar saya kasih gambaran skalanya. Rata-rata aplikasi web modern itu punya lebih dari 1.200 dependensi. Ini kalau kita hitung yang namanya paket transitif ya. Simpelnya, itu adalah dependensi dari dependensi Anda. Jadi waktu seorang developer masukin satu baris library ke aplikasi mereka, sebenarnya mereka lagi narik ratusan rantai kode lain dari internet yang mungkin nggak pernah mereka lihat atau audit secara langsung. Serem juga kan? Lanjut ke bagian 2, anatomi neraka dependensi. Ini yang terjadi ketika balok-balok kode tadi mulai nggak pas satu sama lain dan bisa meruntuhkan seluruh sistem. Disinilah muncul masalah yang sering bikin pusing, yaitu dependensi berlian. Bayangin Anda punya dua dependensi yang butuh fondasi yang sama persis, tapi versinya beda dan saling menolak. Mencari titik temu di antara ribuan batasan kode ini bukan perkara gampang. Secara matematis, ini masalah tingkat tinggi yang sangat rumit, sering disebut NP-hard. Nggak heran kalau para pengembang sering merasa frustrasi dan nyebut fase ini sebagai neraka dependensi. Kalau dibedah, konflik ini ada dua macam. Pertama, konflik langsung, yang terjadi di paket yang sengaja diinstal dan biasanya lebih gampang diurus. Terus yang kedua, konflik transitif. Ini dia masalah utamanya. Konflik ini bersarang jauh di dalam tumpukan kode dan bisa tiba-tiba bikin sistem crash. Dampaknya, data nunjukin kalau pengembang itu rata-rata membuang waktu 4,3 jam setiap minggunya. Kalau di total, itu hampir 1 bulan penuh produktivitas yang hilang dalam setahun cuma buat ngelacak masalah rumit ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, biaya manusia. Karena pada akhirnya ini adalah soal ekonomi dari sebuah kelelahan yang ekstrim. Open source itu bukan cuma soal baris kode, tapi masalah manusia. Realitas ekonominya cukup miris. Ada angka yang mengejutkan di sini. 60% dari orang-orang yang mengelola infrastruktur perusahaan global ini ternyata bekerja 100% tanpa dibayar. Mereka ini murni sukarela yang memikul beban pemeliharaan dari sistem komersial bernilai miliaran dolar. Kondisinya makin parah karena banyak perusahaan pengguna yang bersikap menuntut memperlakukan sukarelawan ini seolah-olah mereka vendor berbayar. Belum lagi, tools AI sekarang sering banget membanjiri repositori dengan permintaan kode berkualitas rendah yang bikin pusing. Akibatnya, tingkat burnout atau kelelahan ekstrim meroket tajam, tembus 73% untuk pengembang secara umum dan 58% buat mereka yang ngurus proyek-proyek populer. Ini jelas angka yang nggak bisa diremehin. Kelelahan ekstrim ini ujung-ujungnya bikin semacam spiral kematian yang bahaya banget. Ada satu pandangan kuat yang bilang kalau krisis neraka dependensi ini ibarat wujud nyata dari tragedi barang milik bersama di dunia digital. Infrastruktur krusial yang kita pakai ini bisa aja tiba-tiba ditelantarkan sama pengelolanya yang udah kehabisan tenaga dan pada akhirnya membiarkan sistem tersebut terbuka lebar untuk dieksploitasi. Kita lanjut ke bagian 4, sabotase rantai pasokan. Di mana pengelola yang kelelahan tadi menjadi sasaran empuk untuk operasi spionase global.
Taktik para penyerang sekarang udah bergeser jauh. Mereka nggak lagi cuma repot-repot nyari celah teknis di kode, tapi langsung menyerang ke kelemahan identitas. Mereka pakai nama palsu, ngebajak akun dengan nyuri kredensial, sampai nyebarin worm otomatis. Intinya, mereka menipu pengembang dan melewati semua lapisan keamanan teknis, karena mereka masuk dari pintu depan membawa kunci yang sah. Kasus nyatanya bisa kita lihat di kampanye phishing yang menargetkan developer bernama Kix ini. Di tahun 2025, hacker berhasil mencuri akses milik satu pengembang utama lewat halaman dukungan palsu. Dan lewat satu akun itu aja, mereka menyuntikkan malware pencuri kripto ke berbagai library yang diunduh sampai 2 miliar kali tiap minggunya. Skalanya benar-benar di luar nalar. Tapi kalau ngomongin yang lebih ngeri, kita harus bahas kasus backdoor di XC Utils. Ini tuh rasanya kayak nonton film agen rahasia. Bayangin, selama 3 tahun penuh, seorang aktor dengan nama Jiatan pelan-pelan membangun kepercayaan dan posisi penting. Targetnya, menyusupkan kunci master ke dalam OpenSSA, alat yang dipakai sama hampir semua server di dunia. Ini bukan cuma retasan sistem biasa, ini peretasan psikologi manusia yang luar biasa sabar. Dan ancaman ini terus berevolusi. Masuk ke tahun 2026, kita berhadapan sama serangan kaskade dengan kecepatan tinggi. Aktor ancaman kayak kelompok tim PCP sekarang langsung mengkompromikan sistem otomatisasi, menyusup ke tools kayak Checkmarks atau jalur CI CD Bitwarden untuk menginfeksi ratusan proses pengembangan sekaligus. Bahkan, kita melihat kemunculan worm Shai-Hulud yang meracuni sistem dan menyebar otomatis secara mandiri. Nah, masuk ke bagian kelima, mengamankan rumah kartu ini. Pertanyaannya, gimana cara industri memperkuat lapisan dasar digital yang ternyata sangat rapuh ini? Salah satu perubahan terbesarnya ada di cara kita memindai celah keamanan. Pemindahan model lama itu sering banget ngeluarin peringatan palsu. Rasionya bahkan di atas 92%. Kebayang nggak sih capeknya developer ngurusin notifikasi palsu terus? Makanya, industri sekarang mulai beralih ke analisis keterjangkauan. Jadi, sistem cuma bakal ngasih tahu kalau kode yang rentan itu benar-benar dieksekusi di dalam aplikasi. Pendekatan ini terbukti berhasil memangkas sekitar 60% alarm palsu. Terus, buat menangkis ancaman penyusupan pas lagi bikin aplikasi, kayak kasus XC Utils tadi, banyak organisasi sekarang mengadopsi apa yang disebut kerangka kerja SLLC. Singkatnya, ini memberi langkah-langkah bertahap buat ngejamin secara pasti kalau perangkat lunak final yang dirilis itu 100% sama persis dengan kode sumber yang udah direview secara resmi. Nggak ada tuh cerita kode siluman yang diselundupin di tengah jalan. Nggak cuma itu, perusahaan juga harus berhenti menilai keamanan cuma dari seberapa banyak jumlah bintang di GitHub. Sekarang, mereka udah mulai pakai data analitik dari OpenSSF atau LFX Insights buat mengevaluasi kesehatan sejati dari sebuah proyek. Jadi yang diukur itu hal-hal kayak keragaman dari kontributornya atau seberapa besar risiko proyek itu bakal ditelantarkan. Tujuannya simple, memastikan infrastruktur mereka nggak cuma bergantung sama satu orang yang lagi kelelahan setengah mati. Satu lagi yang gak kalah penting ada ranjau dari perspektif hukum seputar lisensi. Makanya, sangat krusial buat organisasi pakai tools otomatis untuk melacak kepatuhan lisensi perangkat lunak. Ini buat memastikan jangan sampai ada dependensi yang secara hukum mengikat dan malah memaksa sebuah perusahaan komersial buat membuka seluruh kode sumber rahasia milik mereka sendiri ke publik. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah fondasi digital Anda beneran dibangun di atas batu yang kokoh atau cuma tumpukan kode pinjaman yang rawan runtuh? Karena faktanya, selama kita, baik itu pengguna maupun perusahaan raksasa, belum bisa memperlakukan para pengelola infrastruktur digital ini secara berkelanjutan, layaknya bisnis komersial, kita bakal terus berada dalam bahaya. Kita secara harfiah cuma berjarak satu pengembang yang terkompromi dari sebuah bencana digital global. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kali ini.